Nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amen. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GBI Pelita. Senang bersama dengan Bapak Ibu di ibadah yang pertama. Saya sangat mengharapkan semua kita semangat di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Di bulan Agustus kita membangun relasi yang sehat dengan sesama. Dan di minggu ini kita akan belajar komunitas yang saling membangun. Komunitas yang saling membangun. Sehingga saudara dan saya adalah orang-orang yang menyeleksi siapakah yang bisa merapat dengan hidupmu. Siapakah orang-orang yang bisa yang menjadi circle. Orang-orang yang lingkaran satu dalam hidupmu. Sehingga saudara tidak sembarangan memasukkan orang-orang dalam hidupmu. Penting menyeleksi karena Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan sangat penting dalam hidup kita. Pengaruh pergaulan 70%. Kita akan belajar dari Ibrani 10 ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-25. Mari sama-sama kita membaca 1, 2, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang saya kasihi, bahwa nats ini ditulis oleh penulis dengan maksud yang pertama. Kalau kita lihat ayat 19-nya, ayat 20, 21, 22. Pada ayat yang ke-22 dan ayat 23, coba dilihat. Pada ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Nah kalau kita lihat ayat 22 dan 23, itu ada kata yang sama, marilah kita. Di ayat 24, 25 juga ada kata yang sama, marilah kita. Tapi apa bedanya ayat 22 dan ayat 23 dibandingkan ayat 24 dengan ayat 25? Ayat 22 dan ayat 23 itu bicara marilah kita berpegang teguh kepada iman dalam Kristus. Jadi di ayat yang ke-22, di ayat 23 itu mengajak orang-orang percaya untuk memegang iman teguh vertikal. Jadi itu bagaimana kita membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami persekutuan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Oleh darah Yesus kita telah ditebus. Oleh darah Yesus telah dikoyakkan tirai. Tirai yang memisahkan antara ruang maha kudus dengan ruang kudus. Sehingga tirai itu telah terobek. Dan kita bisa langsung menghadap kepada imam besar. Yaitu Tuhan Yesus. Sehingga saudara gak perlu lagi berdoa melalui pendeta. Sehingga saudara gak perlu lagi berdoa, menitipkan doa melalui pendeta. Doamu sama dengan doa pendeta. Katakan doa saya sama dengan doa pendeta. Sehingga saudara punya link langsung. Saudara gak perlu menitipkan terlalu berlebih-lebihan. Gak salah juga saudara bilang tolong doakan saya Pak Pendeta. Itu gak salah. Itu untuk saling mendoakan, saling menguatkan. Tetapi sadarilah bahwa dirimu punya akses langsung. Sejak saudara menerima darah Yesus, maka dosamu diampuni. Mau dosa apapun yang kau lakukan yang dulu, semua dosa bisa diampuni oleh darah Yesus. Kalau ada orang berkata bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Selagi, memang itu firman Tuhan berkata, sejak kalau orang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Artinya orang yang sudah percaya, kemudian murtad, kemudian dia menghina Tuhan, menghina Roh Kudus. Nah dalam hal ini sampai akhir hidupnya tidak mau kembali, dia tidak diampuni. Itu menghujat Roh Kudus. Tetapi kalau dalam dirimu ada dosa, masih mau kau mengaku, masih mau saya mengaku, masih mau kita mengaku, berarti itu bukan menghujat Roh Kudus. Tanya sebelahnya, mengerti maksud pendeta itu? Coba tanya sebelahnya. Karena saudara mandang saya begitu
kedinginan kulihat. Mengerti ya? Karena kan kita dengar ada kata dosa nggak diampuni, menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu saya terima Yesus, kemudian saya murtad, saya menghina Yesus, saya menghina Roh Kudus, saya tidak mau kembali, saya tidak diampuni. Tapi kalau saya terima Yesus, saya murtad, kemudian saya sadari saya salah. Saya salah, saya mau mengaku dosa. Saya yakin dia belum sampai kepada menghujat Roh Kudus. Karena orang yang menghujat Roh Kudus tidak mau lagi mengaku dosanya. Sampai akhir hidupnya. Saudara, selagi engkau masih mau mengaku dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau engkau mau mengaku dosamu, ia setia dan adil menyucikan dosa-dosamu. Segala kejahatan, segala dosamu. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni. Maka Tuhan berkata, marilah kita berpegang teguh kepada darah Yesus. Yang telah merobek tirai pemisah. Saudara langsung kepada Tuhan. Saudara disebut anak. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang memperoleh anak, memperoleh Tuhan Yesus, maka dia sudah disebut anak-anak Allah. Saudara layak menyebut dia adalah Bapa. Dan Bapa menyebut engkau anak. Itulah hubunganmu Bapa dengan anak. Maka berdoa dengan Bapa di sorga paling enak. Karena kita menyebut dia Bapa. Bapa menyebut engkau anak. Hubungan yang sangat indah dalam kekristenan. Ketika engkau jatuh dalam dosa, kau bilang, Bapa, aku jatuh dalam dosa. Bapa akan menjawab, bangkit anakku. Dia gak seperti Bapa di rumah. Bapa, aku jatuh naik sepeda. Memang bandel kau. Sudah aku bilang jangan naik sepeda. Udah aku bilang kau jogal, bandel. Apa kena luka pak? Harusnya patah kakimu itu. Itu bapakmu di rumah. Bapakmu di sorga tidak. Bapa, aku jatuh perzinahan. Bapa di sorga berkata, aku mengampunimu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia Bapa yang baik, sempurna, mengampuni dosa-dosa setiap orang yang mau mengaku dosanya. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang tidak mengingat-ingat dosamu. Ibrani 10 ayat 17, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Edamunya ingat-ingat dosamu. Sama mertuamu. Enggak semua mertua sih, enggak semua eda. Suamimu yang ingat dosamu. Istri lagi, ingat sekali dosa suaminya. Udah yang ke-35 kali nih kau buat. Ingat dia, 35 kali. Ada lagi, udah 1000 kali kau buat. Suaminya bilang, baru 800, udah 1000. Perlu ingat-ingat dosa orang lain. Kalau Tuhan tidak ingat dosaku, saya tidak mau ingat dosa orang lain. Bilang sebelahnya, jangan ingat-ingat dosa orang lain. Bilang sebelahnya, itu pekerjaan setan. Jadi kalau saudara mengingat-ingat dosa orang lain, saudara anak setan. Jangan mau jadi anak iblis. Jangan ingat masa lalu orang. Buatlah masa lalu pelajaran. Bukan untuk mengintimidasi, menyalahkan engkau. Maka di gereja ini siapapun bisa melayani. Sedosa apa dia yang lalu, bagi saya sebagai pendeta, welcome. Silakan melayani. Hanya jangan terus berbuat dosa. Hanya itu seperti kata Yesus. Oleh karena itu di dalam Ibrani 10 yang ke-24 dan ayat 25 dia berkata, marilah kita. Jadi setiap ayat di ayat 22, marilah kita membangun hubungan kepada Tuhan. Ayat 23, 24, 25, marilah kita horizontal. Yang tadi vertikal, sekarang horizontal. Relasi ke atas dibuktikan relasi yang baik ke sesama. Hubungan orang yang bagus dengan Tuhan membuktikannya hubungan dengan sesamanya bagus. Kalau hubungan sesamamu tidak bagus, saudara bilang hubungan dengan Tuhan bagus, pendusta. Kata Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa yang berkata mengasihi Allah tidak kelihatan, benci dengan orang yang dilihatnya, pendusta. Jadi kalau ada benci di hatimu, tidak mungkin ada kasih Tuhan yang sempurna itu. Karena kasih Tuhan yang sempurna, tidak bisa ada benci di hatimu.
Nggak bisa gabung antara kasih agape, kasih Allah yang sempurna dengan benci. Dia nggak bisa gabung. Mengalahkan gelap bagaimana? Hidupkan lampu terang, gelap pergi. Mengalahkan benci bagaimana? Turunkan kasih Yesus, maka benci akan hilang. Saya yakin di hatimu gak ada benci. Saya doakan tentunya. Sesakit apa hatimu, tapi engkau akan mungkin pernah pengalaman kurang enak kurasa. Merasa agak kurang nyaman, is okay. Karena kau dikhianati, disakiti, dipitnah, tetapi benci jangan sampai ada. Karena benci itu adalah membunuh. Dalam kitab 1 Yohanes 3 dikatakan bahwa benci itu sama dengan membunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara membangun komunitas yang sehat. Yang pertama adalah bahwa komunitas yang sehat itu adalah saling memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Penting komunitas yang saudara miliki memperhatikan hidupmu. Makanya kita ada namanya I care. I care artinya saya peduli, saya mau memperhatikan. Di gereja ini ada I care, ikutlah I care. Saudara tidak harus gereja GBI Pelita ikut I care. Semua orang boleh ikut I care. Orang ateis juga boleh ikut I care. Kalau dia mau, saling memperhatikan. Memperhatikan itu adalah memperhatikan kehidupan orang-orang yang perlu dibantu, yang ditolong. Di dalam hidupmu ada yang namanya blind spot. What is the meaning blind spot? Blind spot adalah titik lemah, titik kekurangan yang tidak kusadari. Hanya orang lain yang bisa melihatnya. Saya tidak tahu semua kekurangan saya. Tapi saudara bisa melihat, oh kekurangan Pak Gembala ini. Atau istri saya bisa melihat kekurangan Pak Gembala. Lihat, sepertinya ini, kekurangan suamiku ini. Yang lebih tahu istri saya, anak-anak saya. Blind spot artinya di mana ada seseorang, tidak sadar dia, sehingga Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkan engkau. Oleh karena itu, kita butuh komunitas yang memperhatikan kita. Tapi ketika dia tahu kekurangan kita, dia bukan untuk menjatuhkan, dia membangun. Cari komunitas yang tahu kelemahanmu, tapi tidak menghakimimu. Engkau aman dan bebas curhat sama dia, tapi tidak mengintimidasimu, tidak memberitakan kesalahanmu kepada semua orang, tidak menuduhmu, tetapi menerimamu apa adanya. Itulah kasih agape, menerima orang lain apa adanya. Terima orang lain apa adanya, sebagaimana adanya. Saya menerimamu apa adanya. Ceritamu seberat apa dosa yang kau lakukan, saya menerimamu apa adanya, karena ada kasih agape di hati saya. Saya sudah jumpai banyak jemaat yang ceritanya begitu berat saya dengar. Beberapa hari yang lalu juga sampai nangis-nangis cerita hidupnya begitu berat. Saya bilang, Tuhan mengasihimu. Dia bilang, enggak, Tuhan enggak mengasihi aku. Tuhan benci karena sudah kusakiti dia. Banyak dosaku, ini. Saya bilang, Tuhan sayang samamu. Berapa banyak orang merasa Tuhan enggak sayang sama dia. Akhirnya dia lonely, kesepian dan mati bunuh diri. Dia merasa hidup enggak berharga. Saya mau katakan, hidupmu sangat berharga. Saking berharganya darah Yesus yang menebus engkau. Oleh karena itu penting ada orang yang menemukan blind spot, titik lemah kekuranganmu. Dan dia jujur memberitahukan untuk membangun, untuk membuat engkau lebih baik lagi. Yang kedua yaitu saling mendorong. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jadi penting sekali komunitasmu itu adalah orang-orang yang mendorongmu lebih baik, lebih maju, step up, lebih naik ke atas, lebih cepat perkembanganmu. Orang yang senang dengan kemajuanmu, senang dengan engkau senang, sedih dengan engkau sedih. Jauhi orang yang senang kau susah, yang susah kalau dia lihat dirimu senang. Jangan pikir semua orang senang melihat engkau senang. Jujur saja. Ada orang yang gak senang melihat kau senang. Ada orang yang gak senang melihat pernikahanmu bagus. Dia lebih senang melihat pernikahanmu hancur. Supaya ada modal gosipnya. Modal ceritanya. Temukan orang yang senang melihat engkau maju. Yang senang melihat engkau berkembang. Jauhi orang-orang beracun. Jauhi orang-orang yang toxic word. Yang menginginkan kejatuhanmu. Yang menginginkan engkau gagal. Enggak semua loh orang senang kau kaya.
Bahkan abang adik aja, adiknya kaya, abangnya belum tentu senang. Abangnya kaya, adiknya belum tentu senang. Saudara loh. Percaya nggak saya bilang ini? Abang adik belum tentu mereka sama-sama melihat abangnya berkembang, adiknya berkembang. Ada iri hati. Ingat Yakobus 3:16, akar kejahatan itu dua. Akar kekacauan itu dua. Satu adalah iri hati, yang kedua mementingkan diri sendiri. Ini buang, kalau ada di hatiku ego, mementingkan diri sendiri, ada di hatiku iri hati, di sini ada kejahatan dan kekacauan. Bukankah yang paling indah sama Tuhan rukun dan damai? Tetapi sering sekali kita nggak senang melihat abang kita bangun rumah. Allah, taunya gitu ceritanya. Jauhi orang-orang yang suka menceritakan kelemahan orang lain. Ingat, ketika ibu menemukan orang yang menceritakan kelemahan orang lain, ku kasih tahu ya bu, nggak lama lagi kelemahan ibu diceritakan. Oke, ada yang sepertinya belum paham. Mari kita fokus. Ketika bapak, ibu mendengar orang menceritakan kelemahan orang lain, nggak lama lagi kelemahanmu diceritakannya. Itulah sifat manusia. Kalau udah sifat bu, tinggal nunggu objeknya. Ketika 5 orang kumpul bergosip, dirimu salah satu. Ngomong kalian tentang si A. Aku tahu aslinya. Drama itu semua pelayanan itu. Topeng itu gereja itu. Tahu aku. Hancurnya ini. Banyak kali gayanya ini. Saling menguatkan mereka. Tentang si A. Udah keluarlah si B. Keluar si B. Tinggallah C, D, E, F. Topiknya siapa? Tentang si B. B itu pun, alah dia pun begini ya dengan orang tuanya, mertuanya. Taunya aku ini. Keluarlah si C, dipanggil oleh suaminya. Tinggallah si D, E, dan F. Dia dengan E, F, ceritakan siapa lagi? Si C. Kalau engkau kumpul dengan penggosip, karena kau suka gosip, dan kau gak sadar, dirimu pun digosipi. Dirimu sendiri digosipi. Yang kau pikir sahabatmu yang ngomongi orang itu, dirimu objeknya akan diomongi berikutnya. Makanya Mazmur 1 ayat 1 bilang, jauhilah penggosip, jangan duduk dengan orang penggosip. Coba lihat Mazmur 1 ayat yang 1. Supaya saudara mulai memiliki 3 level dalam pertemanan. 3 level dalam pertemanan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat ada 3 posisi orang. Coba yang pertama di situ dikatakan berjalan, betul? Oke, yang kedua dikatakan di situ apa? Berdiri. Yang ketiga apa? Duduk. 3 posisi. Jadi berjalan, berdiri, duduk. Apa maksudnya? Berdiri itu seorang guru. Jadi saya harusnya yang paling bagus punya mentor, punya teladan, punya guru yang saya teladani hidupnya. Saya itu namanya posisi berdiri, punya mentor. Saya punya orang yang membimbing saya, punya gembala iCare yang hidupnya tentunya ya tidak sempurna, paling tidak setingkat lebih maju menjaga hidupnya. Mentor, setingkat hidupmu lebih maju daripada menti. Jangan pula mentinya lebih teduh dibandingkan mentornya. Ini terbalik-balik kalau seperti itu. Mentor adalah orang yang dipanut, orang yang lebih dilihat hidupnya, cara hidupnya, tidak sempurna. Kemudian posisi berjalan, artinya kami berjalan bersama-sama, berarti kami selevel. Selevel itu artinya saya sama-sama punya teman, ada selevel. Gereja DI, ada dari GKMI, kami dimentor oleh gembala dari Jakarta. Kami selevel, sejalan. Artinya kami berjalan sama, komunitas yang sama-sama bertumbuh. Dan kemudian posisi duduk, saya posisi diajar. Artinya ada orang yang mengajar saya. Ketika saya berdiri, posisi saya sebagai mentor mengajar orang lain. Kayak sekarang ini, saya kan jadi bapak gembala. Saya berdiri, kalian duduk. Atau mau terbalik, kalian yang berdiri, aku duduk. Ikhlas duduk. Kalau saya berdiri, saya ngajar, kalian duduk.
Ada kalanya saya duduk, betul? Iya dong, karena saya harus diajar. Waktu saya duduk sekolah teologi, saya duduk bertahun-tahun. Ada yang mengajar saya pendeta-pendeta. Ada teman-teman saya sekelas. Dan ada 3 jenis manusia. Pertama, orang besar. Orang besar ini suka membicarakan asal ketemu dengan dirimu. Selalu bicaranya ide, ke depan. Masalahnya kreatif. Selalu berfokus bagaimana tomorrow better than today. Bagaimana selalu membuat hidupku lebih berkembang ke depan. Ini orang-orang besar. Selalu bicarakan ide, kreatif, solusi, tomorrow better than today. Yang kedua, orang sedang yang membicarakan situasi yang sedang terjadi. Waduh, kita sedang pandemi COVID, usaha sedang melambat. Itu orang sedang. Wah, di sana sedang mengalami kekeringan, banjir, bandang, segala macam cerita-cerita yang sedang terjadi. Orang sedang, orang kerdil membicarakan orang lain. Selamat pagi. Yang pertama tadi, orang besar membicarakan ide-ide ke depan. Temukan ini. Yang kedua, orang sedang yang membicarakan situasi. Orang yang kerdil suka membicarakan orang lain. Tanya sebelahnya, kau yang mana? A, orang besar. B, orang sedang. C, orang kerdil yang kerjanya gosip aja. Orang lain saja. Sebalok di matanya nggak dilihat. Selumbar di mata orang dilihat. Kesalahan suami orang dilihatnya. Suaminya pun hancur bukan main. Pernikahan orang yang dibahas. Pernikahannya pun kacau bukan main. Siapa di sini yang mau jadi A, yang selalu membicara ke depan? Tomorrow better than today. Membicarakan ide-ide. Siapa di sini yang mau menjauhi orang C? Menjauhi orang C. Saya mau. Oh, puji Tuhan. Tepuk tangan yang bagi Tuhan Yesus. Amin. Engkau mau menjauhi orang-orang. Jadi kalau engkau datang tamu, kerjanya ngomong-ngomongin orang, langsung berpikir bagaimana cepat dia pergi. Langsung bilang, mau ke pesta, mau ada acara, tapi jangan bohong, cari yang alasan yang agak memang ada kebenarannya juga. Aku mau ada kerjaan, anak mau datang, mau masak, kan betul juga. Anak-anak mau apa, carilah. Nggak usah sampai bohong-bohong, oh iya aku mau meeting, padahal nggak ada meeting. Nggak usah jadi tambah dosamu nanti. Cari alasan yang masuk akal. Sorry ya, aduh kebersihan rumah tadi gak sempat, aku belum sempat. Karena kan ibu-ibu kan kumpul 2 orang, maka terjadilah gosip. Gak semua ibu-ibu. Di Alkitab 2-3 orang Tuhan hadir di dalamnya. Tapi kalau ibu-ibu 2-3 orang kumpul, jadilah gosip. Gak semua ibu-ibu ya, yang merasa bertobat. Apalagi udah cari kutu, betul gak? Waduh. Bejejer pula cari kutunya, gini panjang. Waduh, saling menguatkan mereka. Untuk, ingat orang yang sakit hati akan suka ketemu dengan orang yang sakit hati. Manusia menarik kepada yang sama. Penggosip akan suka ketemu dengan penggosip. Orang yang suka ibadah akan ketemu dengan orang yang suka ibadah. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir adalah saling menasehati. Penting kali komunitas saling menasehati. Saling menasehati, saling menegur. Aduh, gak bagus lah. Kau terlalu sering kali bonceng-bonceng istri orang lain. Walaupun pelayanan. Harus ada yang berani. Gak bagus. Kau bonceng anak gadis. Saya tegur para staff full timer. Saya tegur para kaum bapak di sini kalau saya lihat. Sorry ya, gak bagus. Ibu itu sering kau bonceng. Iya Pak, tapi ini kan kejadiannya begini Pak, begini. Iya, kalau sering kau bonceng, ibu itu kan sudah janda. Iya Pak, kan janda kembang. Iya, mau janda kembang, mau janda tidak kembang. Iya, iya, iya kan janda mati Pak. Janda yang tinggal mati oleh suaminya maksudnya. Iya, tapi kan istrimu ada, anak-anakmu ada. Kau nggak terbuat dari robot. Aku pun kalau bonceng-bonceng dia, gembala, lupanya aku gembala.
Tahu nggak kalau orang udah jatuh cinta terbodoh-bodoh, betul nggak? Lihatlah kalau ada orang jatuh cinta terbodoh-bodoh, apapun nasihat bapaknya nggak peduli dia, terbodoh-bodoh. Profesorku yang bilang itu, profesor ahli psikiatri. Kalau orang sudah jatuh cinta, maka datanglah hormon bodoh katanya. Jangan, gak ada yang kebal, nggak usah. Kau terlalu rapat-rapat. Anak-anak gadis juga, jangan ganggu suami orang lain. Janganlah, ya, jangan hobi, jangan ganggu. Anak-anak muda jangan ganggu istri orang lain. Mari, masih banyak kok tuayan. Saya mau katakan sama saudara, saudara perlu saling menasehati masalah keuangan. Iyalah, keuanganmu ya pasti akan kurang, lebih besar pasak daripada tiang. September kita bagus temanya, bagaimana mengelola keuangan yang sehat. Harusnya engkau punya tabungan, ini enggak habis terus. Harusnya menabung 20% dari gajimu. Kalau orang kita Chinese yang ku dengar, 40% sampai tabungan mereka, dari gaji mereka. Tanya sebelahnya, kamu berapa persen kau tabung setiap bulan? Ada yang bilang mungkin jangankan nabung, bayar utang aja gak cukup. Enggak, mulai yang sehat. September serius belajar ini kita. Saya ngajak kalian semangat ibadah September. Kita akan belajar keuangan. Supaya engkau walaupun gajimu 2 juta cukup. Ada orang gaji 20 juta, gak cukup. Bukan masalah jumlahnya, mengelolanya. Jadi penting saling memperhatikan. Penting saling mendorong, saling menasehati, saling menegur. Bahkan para bapak-bapak di sini pun, ibu-ibu kadang-kadang memberikan saya nasihat. Saya terima, karena saya tahu pengalaman mereka udah umur 60, 70. Saya terima untuk kemajuan gereja ini. Yang bisa saya terima. Saya percaya kalau saudara punya komunitas yang sehat, saling membangun, saling mendorong, saling menasehati, saling memberkati. Saya percaya hidupmu akan menjadi orang-orang yang semakin maju ke depannya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.